Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka. Hari ini adalah hari ke-29 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Wilhelmus Zacharias Johannes. Kita akan belajar mengenai ketekunan. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 4 dan 6. Ketekunan menimbulkan tahan isi, dan tahan isi menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Profesor Dr. Wilhelmus Zacharias Johannes lahir di Termanurote, NTT pada 16 Juli 1895 dari pasangan M.Z. Johannes dan Esther Johannes Amalu. Pasangan ini merupakan penduduk asli Termanu. Sejak kecil, Wilhelmus mendapatkan pendidikan Katolik yang sangat kuat dari kedua orang tuanya. Selain ayahnya, ibunya Esther Amalu adalah orang yang paling berjasa menanamkan nilai-nilai agama dalam dirinya. Ajaran yang diterimanya sejak kecil juga membentuk karakternya menjadi seorang pribadi yang tekun, tegas, patuh kepada orang tua, serta ramah terhadap sesama. Kepribadian yang nantinya membawa Wilhelmus menjadi sosok penting dalam dunia kedokteran Indonesia. Riwayat pendidikannya dimulai dari sekolah Melayu di Kupang, NTT. Dalam hal pendidikan, Wilhelmus termasuk anak yang beruntung. Meskipun dirinya bukan anak seorang pegawai pemerintah ataupun bangsawan, dia dapat melanjutkan sekolah ke ELS. Hal itu tidak terlepas dari jasa guru Belandanya, Cornelis Franz, yang melihat potensi pada diri Wilhelmus. Menurut guru-gurunya, Wilhelmus memang murid yang pandai dan tekun. Kesuksesannya terbukti saat kenaikan kelas. Dari kelas 3 SD langsung naik kelas ke kelas 5. Ketekunan dan kecerdasannya itu membuat guru-gurunya berusaha agar ia dapat melanjutkan pendidikannya ke ELS. Setelah lulus, kedua orang tuanya berharap Wilhelmus dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menginginkan Wilhelmus menjadi seorang dokter yang dapat membantu sesama. Akhirnya Wilhelmus berhasil masuk ke sekolah kedokteran Bumi Putra di Batavia. Lagi-lagi saat kuliah pun Wilhelmus dapat menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari normalnya. Saat masih di tingkat itu, dia sudah diizinkan untuk mengikuti ujian akhir. Ujian itu tidak ia dapatkan dengan gratis. Dirinya mesti berani untuk menerima tantangan dari guru-gurunya di Swedia dengan konsekuensi yang telah disepakati, yaitu harus lulus dalam ujian percepatan tersebut. Bila tidak lulus, Wilhelmus harus mengundurkan diri dari Swedia. Wilhelmus tidak gentar terhadap tantangan tersebut. Ia akhirnya sukses menjawab tantangan itu dan berhasil lulus menjadi seorang dokter pada tahun 1920. Sejak lulus, Wilhelmus kemudian bertugas di Palembang. Selama 10 tahun dia bertugas menjadi seorang dokter di Palembang. Saat bertugas di Palembang, dia secara tiba-tiba mengalami kelumpuhan akibat sakit yang dideritanya dan menjalani perawatan intensif selama 1 tahun lamanya. Namun dia tidak putus asa, dia tetap semangat. Dalam keadaan terbatas itu, dia masih terus berkarya dan mengembangkan diri di bidang kedokteran, hingga beliau dipindahkan tugas ke Jakarta, yaitu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau menjadi asisten dari Profesor B.J. van der Vleet, seorang dokter spesialis radiologi Belanda. Di bawah pimpinannya, Wilhelmus banyak belajar soal radiologi. Walaupun saat itu dalam kondisi fisik yang terbatas, Wilhelmus tidak minder dan putus asa. Dia masih terus berkarya, mengembangkan penelitian, dan berusaha terus mendalami ilmu tentang radiologi.
Salah satu hal yang mendorongnya untuk terus mendalami radiologi adalah keyakinannya bahwa kelumpuhan yang dialaminya dapat disembuhkan melalui pengobatan berbasis ilmu yang sedang dipelajarinya. Selain itu, melalui metode penyembuhan radiologi, dia juga yakin akan banyak masyarakat yang bisa terbantu. Keyakinannya ini benar-benar terwujud. Kelumpuhan yang dialaminya berangsur membaik melalui beberapa rangkaian terapi penyinaran. Meskipun tidak bisa sembuh secara sempurna karena masih pincang di salah satu sisi kakinya, tetapi hal yang bisa dipetik dari beliau adalah ketangguhan jiwa dan fokusnya menatap masa depan. Dia yakin selain membawa kemaslahatan manfaat untuk dirinya, ilmunya bisa membawa manfaat juga untuk masyarakat umum. Wilhelmus merupakan orang yang berjasa besar mengembangkan bagian radiologi, salah satunya di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Beliau tercatat sebagai orang pertama yang mendapat brevet sebagai ahli ronsenolog atau ahli radiologi. Beliau mendedikasikan dirinya untuk membantu sesama melalui bidang yang ditelitinya. Beliau mengembangkan ilmu kedokteran yang berguna bagi penyembuhan penyakit melalui terapi penyinaran. Kelumpuhan yang dia alami dijadikannya inspirasi sebagai bahan penelitiannya. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa penyakit tumor tidak dapat dideteksi hanya dengan melakukan pemeriksaan luar saja, namun perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif dengan metode penyinaran. Melalui ronsen, diagnosa penyakit dalam akan lebih mudah untuk diketahui. Penyebab dan akibat yang timbul akan cepat diketahui. Wilhelmus tercatat sebagai perintis berdirinya sekolah asisten ronsen yang sekarang dikenal dengan Akademi Penata Ronsen, dan beliau sebagai pelopor terbentuknya Perhimpunan Spesialis Radiologi yang disebut Ikatan Ahli Radiologi Indonesia tahun 1952 dan sekarang menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia. Pada April 1952, Wilhelmus mendapat tugas untuk berangkat ke Belanda selama 5 bulan untuk mempelajari perkembangan ilmu ronsen serta organisasi rumah sakit di beberapa negara di Eropa. Namun pada masa tugas belajarnya, Wilhelmus mendapat serangan jantung, dan saat dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit, dia menghembuskan napasnya yang tak akhir. Ahli radiologi Indonesia pertama itu pun tutup usia pada 4 September 1952 di usia ke-57 tahun. Atas jasanya dalam bidang kesehatan, dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dan namanya dipakai sebagai salah satu rumah sakit di NTT. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kisah perjalanan hidup Wilhelmus kita dapat melihat bahwa ketekunan dan sikap mulia beliau untuk mengabdi penuh demi kemanusiaan. Dalam kondisi yang terbatas karena sakitnya, beliau tidak putus asa, tetapi giat belajar, berintegritas, serta bertekad kerja sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar, janganlah kita berputus asa, kecewa, stres, bahkan depresi dalam menghadapi keadaan yang terjadi saat ini. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang merendah kehidupan kita dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh belajar dari seorang Wilhelmus yang walaupun dalam kondisi yang terbatas karena sakit yang dialami, tapi dia tetap semangat
dan tidak putus asa, dan terus berkarya demi kemanusiaan. Tuhan, mampukan kami untuk merespon keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami dengan benar, dan kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka.